Assalamualaikum Sobat Muslimah. Sahabat muslimah iki wis ero gorong yo? Khususnya warga Surabaya, nek pemerintah kota utawa Pemkote mulai nyewa motor dinas listrik sing biayae 13 juta per unit ben wulan. Wow. Jare Ali Murtado, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan utawa BPBJAP Surabaya iku luwih hemat anggaran ketimbang podo tuku. Soale biaya perawatane dadi tanggung jawabe pihak ketiga. Totale ono 42 unit gawe kabeh kepala organisasi perangkat daerah utawa OPD mulai awal tahun 2020. Ya apa ya tanggapane warga? Yuk disimak wawancarae. Pemkot Surabaya sewa 42 mobil listrik sebagai mobil dinas dengan anggaran 13 juta rupiah per unit setiap bulan. Bagaimana perasaan Anda? Ya kurang worth it juga sih. Mending dananya dialokasikan buat yang lain. Kurang setuju sih ya. Ya buat apa sih? Kalau gitu kan nggak perlu sewa, dia harusnya pribadinya dia sendiri. Ya gak apa-apa kalau ada dananya. Kalau memang diperlukan ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak terlalu penting kan untuk ngeborosin anggaran. Keberatan sih, soalnya kan dinas, harusnya kan uang yang digunakan kan untuk yang lain. Sedangkan masyarakat Surabaya atau Sidoarjo sekitarnya kan ya butuh dana segitu, ya kan. Kalau masalah untuk mobil dinas ya nggak penting lah itu ya. Ya nggak seneng. Seneng banget ya mungkin. Ya pokoknya suka gitu deh. Menurut Anda, mengapa Pemkot Surabaya menyewa mobil dinas? Tahu saya sih enggak ya. Oh, mungkin kebutuhan, mungkin. Tapi kan nggak tahu juga itu. Oh, orang dinas kan juga kayaknya juga yang mampu-mampu. Untuk mengurangi polusi kali. Mungkin juga kekurangan transportasi, kekurangan kendaraan mungkin. Untuk pekerjaan ya apa-apa, tapi lah untuk pribadi ya. Ya pastinya untuk kerja bisa, untuk pribadi juga bisa. Apakah keputusan Pemkot tersebut membawa dampak bagi kehidupan masyarakat? Enggak. Kayaknya sih tidak ada dampak. Menyenangkan. Nggak ada dampaknya. Ya pastilah untuk dampak untuk masyarakat lebih buruk. Tidak, nggak ada dampaknya. Bagaimana seharusnya gaya hidup pejabat pemerintahan? Sederhana aja lah. Ya tergantung orangnya. Mau mewah mau sederhana. Ya sederhana. Kalau masalah gaya kehidupan saya pribadi saya kurang tahu. Sederhana. Kalau mewah nih dasar rakyat kecil. Bagaimana tingkat kesejahteraan warga Surabaya? Kalau untuk tingkat kesejahteraannya baik. Kadang untuk kesehatan masyarakat kalau periksa itu udah nggak ribet lah. Kalau tingkat kesejahteraan sih menurut saya sudah lumayan ya. Kalau kesejahteraan masyarakat Surabaya dan Sidoarjo sih ya standar ya, nggak terlalu mewah, yang nggak standar aja. Sangat bagus banget. Apa yang harus dilakukan oleh Pemkot untuk kesejahteraan warga Surabaya? Lebih ditingkatkan aja lah. Kalau sekarang kalau musim hujan itu banjir. Dari pemerintah kota untuk mendatangkan apa itu damkar buat menguras itu yang banjir. Ya meningkatkan UKM itu untuk menengah ke bawah. Apa ya, sebagai pejabat mungkin harus tahu lah mana yang perlu sama yang nggak perlu kan. Geng motor segera diberantas biar warga dan masyarakat Surabaya lebih tenang seperti biasanya. Dan lagi untuk korupsi itulah, terutama untuk korupsi itu nomor 1 itu. Kalau menambah sesuatu sih enggak, tapi untuk kebijakan itu kayaknya harus menjadi lebih baik lagi dan memotivasi masyarakat Surabaya lebih top. Nang tengah kesulitane warga kayak nyukupi kebutuhan, pejabat-pejabat iki gayae malah mewah. Sakjane ya opo yo Islam ndelok masalah iki? Yuk disimak ae penjelasan teko Ustazah. Ojo lali like, komen, karo share saake-ake yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah. Di tengah isu efisiensi anggaran, fakta tentang pengadaan mobil listrik untuk operasional pegawai Pemkot Surabaya
Di saat mobil yang lama masih layak pakai dan di saat BPS atau Badan Pusat Statistik pada Maret 2024 melansir angka kemiskinan di Surabaya sebesar 3,96% atau 116,62 ribu jiwa dan TPT atau tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91% adalah hal yang sangat ironis dan sebuah kezaliman yang sangat besar. Bagaimana tidak, Islam menetapkan satu orang saja dalam keadaan miskin di mana mereka tidak bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah sebuah permasalahan besar yang wajib diselesaikan saat itu juga. Dan penguasa wajib memprioritaskan hal ini dibandingkan dengan pembiayaan kendaraan operasional pegawai yang tidak terlalu urgent misalnya. Belum lagi jika harus menyempurnakan penyediaan fasilitas dan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang dalam Islam bukan hanya sekedar gratis atau terjangkau saja, tapi juga kualitas atau pelayanannya adalah yang terbaik. Dan ini masih menjadi PR besar bagi kota Surabaya. Sahabat, syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk memberikan penyelesaian terhadap seluruh permasalahan manusia secara integral dan komprehensif. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya kami turunkan kitab Al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Satu hukum syariah akan saling terkoneksi dan terintegrasi dengan hukum syariah yang lain. Karena itu tidak bisa syariah dijalankan secara parsial atau sebagian saja. Hukum-hukum Islam tentang pelayanan publik misalnya akan sangat terkait dengan kebijakan politik yang mengatur regulasinya dan pendanaannya akan bergantung pada sistem ekonomi syariah yang diberlakukan oleh negara Islam, yakni khilafah. Islam juga telah mengharuskan negara khilafah menyelenggarakan pemeliharaan urusan umat dan melaksanakan aspek administratif terhadap harta yang masuk ke negara, termasuk juga cara penggunaannya, sehingga memungkinkan bagi negara untuk memelihara urusan umat dan mengemban dakwah. Dalil-dalil syara telah menjelaskan sumber-sumber pendapatan harta negara, jenis-jenisnya, cara perolehannya, pihak-pihak yang berhak menerimanya, serta pos-pos pembelanjaannya. Spirit negara khilafah di dalam mengelola anggaran lebih didasarkan kepada kewajiban dan amanah penguasa sebagai ro'in. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an rayyatihi. Imam atau khalifah itu pengembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, skala prioritas pembelanjaan negara akan sangat bergantung dari prioritas yang telah ditentukan oleh syariat dalam rangka pemeliharaan urusan umat ini. Merangkum penjelasan di dalam kitab Nidhamul Iqtisadi fil Islam halaman 235 karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pengeluaran atau pembelanjaan Baitul Mal ditetapkan berdasarkan 6 kaidah. Yang pertama, harta kas tersimpan Baitul Mal yakni zakat akan dibelanjakan sesuai peruntukan hanya kepada 8 asnaf atau golongan sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. Yang kedua, hak pembelanjaan jika ada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu fakir, miskin atau ibnu sabil, bahkan untuk keperluan jihad, maka hak untuk keperluan ini bersifat paten, tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Karena negara wajib memenuhi, maka Baitul Mal harus menyalurkan dana tersebut ada atau tidak ada harta di dalam kas. Jika ada harta, harus ditunaikan segera. Dan jika tidak ada serta tidak bisa ditunda karena berpotensi bahaya, maka negara bisa meminjam harta untuk segera disalurkan, tentu dengan skema peminjaman yang berdasarkan syariah. Yang ketiga, hak pembelanjaan untuk gaji rutin bagi pegawai daulah seperti gaji tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini bersifat paten, tidak ditentukan berdasarkan adanya harta di Baitul Mal. Harus ditunaikan ada atau tidak adanya harta. Jika ada harta, harus ditunaikan segera, dan jika tidak ada, maka daulah bisa memungut harta yang diwajibkan kepada kaum muslimin
Atau jika berpotensi bahaya, maka negara bahkan bisa meminjam untuk segera ditunaikan saat itu juga. Yang keempat, hak pembelanjaan untuk barang atau fasilitas dasar sebagai bentuk dari kemaslahatan umat, bukan kompensasi. Contoh, jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain yang keperluannya dianggap vital, yakni umat akan mengalami penderitaan jika perkara-perkara tersebut tidak ada. Hak untuk mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini bersifat paten. Jika ada harta di dalam baitul mal, maka wajib untuk ditunaikan. Jika tidak ada, maka kewajiban berada di pundak kaum muslimin dengan mengumpulkan harta secukupnya sesuai kebutuhan vital tersebut. Yang kelima, hak pembelanjaan atas sebuah kemaslahatan dan kemanfaatan bukan sebagai kompensasi apapun, di mana umat tidak sampai tertimpa penderitaan disebabkan tidak adanya pembelanjaan tersebut. Contoh, pembuatan jalan baru di saat jalan yang lain masih ada, rumah sakit baru di saat rumah sakit sudah mencukupi, atau seperti kasus saat ini, yakni penyewaan mobil listrik untuk operasional pegawai di saat mobil yang lama masih ada. Jika dalam baitul mal tidak ada harta, maka kewajiban tersebut gugur. Demikian pula kaum muslimin tidak wajib membayar untuk keperluan ini. Yang keenam, hak pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan, semisal peristiwa yang menimpa kaum muslimin berupa paceklik, gempa, angin topan, gunung meletus, dan lain-lain. Maka hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini bersifat paten. Jika ada harta di dalam baitul mal, maka wajib untuk ditunaikan. Jika tidak ada, maka kewajiban berada di pundak kaum muslimin untuk pulkan harta saat itu juga. Sahabat muslimah, berbeda dengan Islam, APBN negara kapitalis memprioritaskan pembelanjaan anggaran negara ini berdasarkan pada kemaslahatan semata, sehingga RAPBN atau RAPBD bisa diotak-atik oleh legislatif sesuai kepentingan mereka. Bahkan kebutuhan dasar pun bisa disunat dengan alasan efisiensi anggaran, serta kebutuhan sekunder atau tersier seperti pengadaan mobil listrik bisa mengalahkan kebutuhan primer. Penerapan prioritas pembelanjaan dalam daulah khilafah yang didasarkan pada ketetapan syariah tersebut hanya akan terselenggara jika pos-pos pemasukannya juga berdasarkan tuntunan syariah yang menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh daulah khilafah Islamiyah.